Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farasdita Nurul Huda, mahasiswa S2 Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan asesmen tengah semester pada mata kuliah Supply Chain Management. Di sini saya akan membahas studi kasus yang kedua, yaitu mengenai bullwhip effect di PT Nusantara Retail. Bullwhip effect adalah fenomena di mana terjadinya fluktuasi kecil pada permintaan konsumen akhir yang menyebabkan fluktuasi jauh lebih besar pada level upstream, yaitu dari toko ke gudang lalu ke pabrik. Nah, pada kasus PT Nusantara Retail ini, permintaan konsumen hanya naik turun sedikit, sedangkan pesanan dari toko ke gudang meningkat tajam. Lalu, pesanan ke gudang ke pusat melonjak lebih drastis. Ini menunjukkan bahwa permintaan akhir stabil, tapi ketidaktepatan atau ketidaksesuaian dalam prediksi dan kebijakan pemesanan menyebabkan lonjaknya permintaan di hulu rantai yang menimbulkan kelebihan stok, kekurangan di toko, dan biaya logistik yang tinggi. Identifikasi penyebab utama masalah fluktuasi permintaan dalam rantai pasok perusahaan. Yang pertama, adanya prediksi permintaan yang tidak akurat. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar level rantai pasokan. Yang ketiga, adanya order batching, yaitu pemesanan dalam jumlah besar sekaligus. Yang keempat, adanya lead time yang panjang dan tidak pasti. Yang terakhir, di sini adanya promosi yang tidak terkoordinasi. Hal ini terjadi pada kuartal yang ketiga. Di sini, analisis data statistik untuk pola fluktuasi berdasarkan permintaan dan pesanan. Di sini ada pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Dibagi menjadi 3, yaitu permintaan konsumen akhir, pesanan toko, dan pesanan ke gudang pusat. Untuk permintaan konsumen naik menjadi 16,7%, dari yang 15 unit sampai ke 17,5 unit. Pesanan toko naik 17,6%, yaitu dari 17 unit ke 20%. Sedangkan pesanan gudang naik 20% dari ke 20 unit menjadi pada bulan April itu 24 unit. Nah, pada setiap level di rantai pasokan mengalami peningkatan fluktuasi yang lebih besar daripada level sebelumnya. Inilah ciri khas dari adanya bullwhip effect. Analisis data statik untuk pola fluktuasi permintaan dan pesanan. Ini berdasarkan data dari data kuartal. Untuk kuartal yang pertama, permintaan konsumen itu peningkatan pesanan toko untuk produk makanan. Respon gudangnya memproduksi secara besar-besaran. Efeknya menjadi overproduksi. Untuk kuartal yang kedua, permintaan konsumennya ternyata rendah. Respon gudangnya menjadi kelebihan stok, adanya pemborosan, serta produk mendekati masa kadaluarsa. Hal ini menyebabkan dampak biaya penyimpanan yang lebih tinggi. Pada kuartal yang ketiga, permintaan tinggi mendadak pada produk minuman, sehingga respon gudang pusat menjadi tidak siap. Hal ini menyebabkan understock. Nah, dampaknya keterlambatan pengiriman. Karena yang terjadi pada kuartal 1, 2, dan 3 menyebabkan pada kuartal 4 itu permintaan konsumennya turun. Respon gudang pusatnya menjadi tidak efisien, sehingga dampaknya pada perusahaan yaitu pendapatan turun. Nah, terdapat ketidaksesuaian antara permintaan aktual dan persediaan menunjukkan kurangnya prediksi berbasis data. Rekomendasi strategis untuk mengurangi bullwhip effect di rantai pasokan PT Nusantara Retail. Yang pertama, adanya kolaboratif planning, forecasting, dan replacement. Untuk meningkatkan kolaborasi antara toko, gudang, dan pusat produksi dengan berbagai data permintaan secara real time. Yang kedua, bisa menggunakan sistem manajemen persediaan berbasis data atau ERP SAP. Nah, juga bisa menggunakan penerapan sistem persediaan berbasis just in time. Bisa juga dengan mengurangi batch size dan ordering lead time. Yang kelima itu bisa juga dengan promosi yang lebih terencana dan terkoordinasi. Promosi produk harus direncanakan lintas departemen agar semua pihak siap dari sisi stok serta melakukan evaluasi dan penjadwalan promosi yang terkoordinasi dengan gudang pusat. Nah, yang keenam ini bisa dengan mengimplementasikan VMI atau Vendor Managed Inventory. Pemasok mengelola stok toko berdasarkan data permintaan aktual. Nah, di sini ada simulasi dampak implementasi salah satu rekomendasi menggunakan data yang telah diberikan. Di sini berdasarkan strategi CPFR yang diterapkan. Maka, gudang pusat bisa memesan berdasarkan data permintaan real konsumen, bukan berdasarkan estimasi dari toko. Nah, jika diasumsikan gudang hanya meningkatkan pesanan sebanyak 10% dari permintaan konsumen, bukan 30-40% seperti sebelumnya, maka pola bisa menjadi seperti pada tabel yang telah saya tampilkan. Yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April untuk permintaan konsumen akhirnya itu dari yang 15 unit ke 14 unit, ke 16 unit, lalu yang terakhir ada 17,5 unit. Nah, untuk pesanan toko dari bulan Januarinya ke 17 unit, yang terakhir pada bulan April menjadi 20 unit. Untuk pesanan ke gudang pusatnya dari bulan Januarinya dari 16,5 unit menjadi 19,5 unit. Nah, dampaknya stok di gudang tidak menumpuk berlebihan. Yang kedua, transportasi lebih efisien karena pengiriman rutin dan stabil. Yang ketiga, kepuasan pelanggan meningkat karena stok di toko lebih sesuai dengan kebutuhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.